Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya minta maaf. Saya mau memperkenalkan bambu unik, yang mana dipercaya buyut-buyut yang dahulu wawasan bambu unik ini mempunyai tuah. Yang pertama saya mau mengenalkan pancuran mas. Ini bos, pancuran mas. Pancuran mas. Nah, ini dipercaya buyut-buyut zaman dahulu ini mempunyai tuah ataupun kodam. Maka dinamakan pancuran emas. Nah, ini barangnya guys. Nah, jadi ini fungsinya guys, bos. Terutama dia untuk menarik rezeki. Menarik rezeki. Contoh kita usaha, ini ditaruhkan di tempat usaha kita, ataupun pengusaha. Kalau dia mempunyai ini, insya Allah rezeki itu tuh melimpah-limpah. Kalau dalam kepercayaan datuk-datuk zaman dahulu. Dan selanjutnya guys, nah ini bisa juga dikatakan ini pancuran emas juga, cuman dia pancuran emas atas, di atas ini tempatnya guys. Nah, jadi dia mempunyai pati lele, dan juga bambu kendil, tumpang sari. Nah, di atas ini nih numpang juga pancuran emas, cuman dia dapat kami di atas. Di atas ini. Nah, ini yang jelas kalau di dalam keyakinan dahulu, datuk-datuk zaman dahulu, pati lele ini bisa nganolisir barang-barang yang tidak kita ingini di sekitar rumah ataupun di dalam rumah. Dan juga dalam keilmuannya sebangsa teluh, jengges, ilmu-ilmu hitam bisa dia menganalisir. Nah, dan juga guys di sini terdapat juga tumpang sari. Tumpang sari ada dua. Ini pancuran emas dan juga di sini kendil, bambu kendil, ruas kecil ada 3. Ini untuk pelaris bisa juga, untuk wibawa bisa juga. Wibawa, pelarisan, penarik rezeki, penarik kayak. Nah, bukan mencari, penarik ini. Nah, penarik dan juga dia ada penangkal juga. Nah, dalam kepercayaan datuk-datuk kami dahulu, ini pati lele ini dapat menulisir barang-barang yang tidak nampak di mata telanjang kita, di sekitar rumah maupun di dalam rumah, ataupun di warung, ataupun di sarang-sarang walet, entah apa mau dijaharkan orang, insya Allah ini tidak dapat guys, karena kan kita mempunyai pati lele. Nah, di situ juga ada juga sama yang pertama tadi, cuman di sini ada pemekang. Nah, pemekang ini nih pancuran emas, dia ada belah, cuman belah alami tanpa dibantu manusia. Nah, ini termasuk rajanya bambu. Apa ini ruas ini bertemu ruas ini, boleh dikatakan ini bentuk sejajar ataupun ruas sejajar. Nah, 1, 2, 3, 4 di bawahnya ini ada pati lelenya pula. Nah, ini pati lele dia. Dan juga di sini ada kendil. Nah, bambu pendek ini. Ada tumpang sarinya juga, dan juga ada juga
Di sini boleh dikatakan pancuran emas juga, cuman bagian atas ini pemekang ini. Namanya pemekang ataupun menguasakan jagat, pemekang jagat bahasa kami Jawa itu pemekang jagat ini. Nah, ini juga sama juga yang di nomor 1 tadi. Nah, ini untuk usaha, untuk penari, rezeki. Nah, ini. Nah, ini sama juga guys, cuman beda maknanya. Nah, ini termasuk juga tumpang sari. Nah, di sini juga kendil juga. Nah, 2 ruas. Di sini juga ada juga bambu ini nih. Uniknya dia mempunyai ruas ini 1. Di sini ada 2 ruas. Di sini juga ada 3. Jadi terhitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ruas ini sejajar. Di sini pun juga mempunyai 3 ruas. Nah, 3 ruas di atas 1, maka ketemu. Ini boleh dikatakan tumpang sari, bambu kendil. Nah, ini maknanya guys, untuk usaha juga ini. Nah, mungkin yang di belakang-belakang kami ya ada juga. Nah, macam ini. Nah, ini termasuk ruspen ataupun junjung derajat. Nah, junjung derajat ini dia mempunyai ruas kecil, ruas pendek, dikatakan ruspen itu tadi ruas pendek. Nah, di sini. Nah, cuman dia keunikan guys, ada juga combong. Nah, combongnya dan juga dia mempunyai junjung juga. Nah, junjung nyawa ataupun songgo nyowo. Nah, ini. Nah, di situ dia menunjukkan 1. Nah, itu Allah itu 1. Kita harus ingat bahwa bambu-bambu tersebut mempunyai unik ini alam, nggak ada yang ikut campur manusia. Itulah kuasaan Allah itu tadi. Nah, bambu ini dinamakan junjung derajat. Nah, boleh dikatakan juga bambu combong. Yang dikatakan bambu combong ini tadi, dia kerezekian ataupun kita usaha, hitung punya hitung, runding punya runding, orang itu percaya, dan juga penari pula ini. Nah, karena kan dia ada di sini nih termasuk wakilnya. Nah, ini termasuk tumpang sari. Nah, tumpang sari ini. Nah, di sini ada juga ruas 3 sejajar juga di sini, termasuk petuk juga ini. Nah, bambu 3 ruas sejajar. Nah, ini namanya junjung derajat. Ada combongnya, ada pula tumpang sarinya, ada juga 3 ruas sejajar. Nah, perkiraan itu tuh ada 5 bambu ini, ada 5 makna. Jadi bambu yang kecil di atas ini menunjukkan Allah itu 1. Jadi kita tidak percaya di bambu ini guys. Nah, inilah kuasaan Allah. Ya, tinggal kawan-kawan, sahabat-sahabat, kalau tidak percaya bahwa adanya bambu macam ini, berarti kita tidak percaya adanya Allah. Nah, cuman ini guys hanya untuk alat. Nah, alat untuk usaha, nah untuk bekerja ataupun untuk mengicu kawan supaya kawan itu tuh percaya, sangat terpengaruh di kita karena kan kita ada barang ini tersebut. Nah, jadi sama saja guys, di belakang-belakang ini ya begitu juga ada maknanya dan juga ada ini inti ataupun artinya ada. Cuman ya cukup sekian, ya mungkin ini saja yang kujelaskan. Terutama kami memperlihatkan bambu-bambu unik. Nah, ini namanya ini pancuran emas. Nah, kalau kawan-kawan mendapatkan ataupun menemukan macam ini guys, ambil saja. Nah, mungkin ada di sekitar-sekitar kita kan. Nah, ini
Nah, ini sangat dipercaya zaman-zaman wali ataupun zaman-zaman kakek-kakek dahulu, buyut dahulu, ini sangat dipercaya, maka dia ada dinamakan pancuran emas. Mungkin sudah ada artinya. Nah, ada kodamnya. Nah, ini 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Nah, ini ruasnya ini sama juga ruas sejajar. Inilah yang dinamakan pancuran emas bambu kerezekian. Nah, di sini juga ada guys yang lebih unik lagi. Nah, ini macam ini. Nah, ini kalau aku menyebut, karena kan kami dapatnya macam ini guys, ini tidak ada bantuan tenaga manusia ataupun enggak kami rekayasa, dapat di bambu ini tadi hasil kami. Ya, di tengah-tengah ini tadi guys ada bambu semacam ini dia. Ini ruasnya. Nah, ini yang boleh kami katakan namanya ini apa namanya? Apa ini? Ini namanya ini bambu kurung. Nah, bambu kurung. Nah, karena kan banyak bambu ini bos, ya kami agak-agak ini juga ini untuk menerangkan. Nah, macam inilah. Ini tanpa bantuan manusia ataupun tanpa buatan kami, ini alam. Nah, dinamakan bambu kurung karena kan induk atau si bambu itu tadi di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengahnya jadi ruas ini tadi melingkar. Nah, makanya ini dinamakan bambu kurung. Nah, jadi ini kegunaannya guys. Nah, macam kita mempunyai suatu perusahaan. Nah, ini memperkuat. Nah, memperkuat usaha kita ataupun menambah kemakmuran kita. Nah, dan juga dia kalau siapapun yang mempunyai ini, ya insya Allah juga di badan dia sendiri mempunyai kekuatan yang tidak terduga. Nah, karena kan kita ngambil mayo pendapat bambu ini, dia mengurung guys. Nah, mengurung si bambu. Nah, begini ini tadi. Dia ngurung. Nah, mungkin cukup sekian. Siapa bos-bos ataupun kawan-kawan yang berminat, hubungi saja di WA kami. Kami juga ada juga bulu perindu dari dalam bambu juga. Nah, ada juga bambu ruasnya 3 sejajar, di dalamnya berair guys, ataupun bos. Nah, kira-kira ada yang meminat, hubungi saja di WA kami. Nah, nih namanya bambu kurung. Ya, kalau saudara-saudara nggak percaya ataupun bos-bos nggak percaya, coba ditanyakan di Google ataupun di TikTok. Nah, ini tanpa kami buat ataupun bantuan manusia. Nah, inilah yang dinamakan kebesaran Allah guys. Nah, ini kami dapat tadi ya macam ini, nggak ada kami bantu, nggak ada kami olah. Nah, ini kalau untuk mendapatkan ini hubungkan saja di WA kami. Nah, ini juga untuk menjaga kekuatan. Nah, kalau ada yang pemasukan yang lain bisa komen kalau ada niat. Ini. Nah, cukup sekian keterangan dari saya. Ya, mohon maaf apabila ada keliru saya untuk memberi nama-nama ini tersebut. Kalau ada kawan-kawan yang lebih memahami, ya mungkin nanti komentar juga. Nah, supaya saya jelas juga.
Nah, ini bukan aku ahli di bidang ini, bukan hanya kebetulan saja kami mendapat